Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita belajar kembali. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa untuk terus belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Ustazah akan menyapa antum semuanya. Apa kabar generasi khairu ummah kelas Sa'id bin Abi Waqqas hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat menggenggam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita buka belajar kita dengan membaca doa bersama-sama. Wahid Isnin Salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga kita belajar hari ini diberikan oleh Allah kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah akan menjelaskan materi melanjutkan pembahasan kemarin. Kita belajar mengenai panjang dan berat ya. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan pada pembahasan sebelumnya, ya, kita belajar di Zoom kemarin, kita bisa melihat atau bisa melakukan pengukuran mengenai suatu benda. Kita bisa melihat panjang dan berat suatu benda. Kalau di gambar ini kita bisa lihat ada orang yang sedang pergi ke pasar untuk melakukan belanja. Nah, di situ ada aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Nah, di situ ketika seseorang akan membeli suatu benda, kalau di sini dilihat di gambarnya adalah buah-buahan, maka di situ ada yang dilakukan oleh penjual, yaitu penjual itu akan menghitung berat suatu benda yang akan dibeli atau menghitung berat buah yang akan dibeli oleh pembeli. Ya, nah di sini ditimbang ya. Di sini ada timbangan. Nah di sini kita bisa melihat berapa berat benda tersebut. Ya, selanjutnya di sini di halaman selanjutnya. Kita akan melihat tentang panjang ya, mengukur panjang benda. Nah, yang pertama poin A di sini menggunakan satuan ya, menggunakan satuan sentimeter. Nah, di sini ada satuan sentimeter atau disingkat dengan cm. Nah, pada saat kelas 1 antum pernah belajar mengenai tentang pengukuran panjang, namun menggunakan anggota tubuh yang kita miliki, yaitu menggunakan tangan atau kaki. Kalau tangan di sini ada yang namanya satu jengkal, satu depa. Ya, ini adalah alat ukur yang tidak baku ya, alat ukur panjang yang tidak baku. Atau juga dengan langkah kaki gitu ya, kita melangkah dengan kaki kita. Nah, sekarang karena apa? Karena jengkal dan depa itu
setiap orang berbeda-beda ya. Misalkan jengkalnya Eza dengan Zakwan itu berbeda ya. Berbeda. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Misalkan juga depannya Nisa sama Suraya. Nah, depa ya. Satu depannya Nisa dan Suraya itu pun juga bisa berbeda. Nah, maka di sini ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur panjang secara baku. Baku itu agar sama ukurannya ya. Nah, di sini alat ukur yang baku, alat ukur panjang yang baku adalah ada penggaris atau meteran pita ya, ada penggaris, ada meteran pita, dan nanti selanjutnya ada lagi. Oke. Nah, kita lihat ini aktivitas yang dilakukan ya. Di sini ada seseorang ya, murid yang sedang mengukur buku ya, mengukur panjang buku. Menggunakan apa? Di sini menggunakan penggaris. Kemudian di sini mengukur panjang kaki menggunakan meteran pita ya. Mengukur panjang kaki dari bawah sampai atas di sini menggunakan panjang pita dan sebagainya. Kemudian langkahnya atau caranya seperti apa? Nah, di sini caranya yang pertama, letakkan salah satu ujung pensil pada angka 0. Ya, diperhatikan ya. Jadi di sini dimulainya adalah dari angka 0, dari ujung angka 0. Nah, kemudian kita lihat ujung pensil yang lain ya. Yang langkah pertama diletakkan di 0 ini. Nah, kemudian yang lain kita perhatikan. Nah, di sini ujung yang lain kita perhatikan terletak pada angka berapa. Nah, ternyata di sini terlihat bahwa ujung yang lain ini terletak di angka 10. Ya, jadi ujung pensil ya terletak pada angka 0 di sini dan angka 10. Maka panjang pensil tersebut adalah 10 cm. Oke. Ya, jadi dengan melihat banyak angka yang terdapat pada penggaris ini ya. Dilihat karena di sini ada tulisan sentimeter. Nah, berarti gunakan yang jaraknya kecil-kecil ini ya. Nah, kemudian kalau yang di bawah ini bukan sentimeter, tetapi apa? Ini adalah inci. Beda lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berlatih di sini ya. Coba kita perhatikan pita yang berwarna kuning ya. Kita mengacunya dengan penggaris yang atas ini ya, sentimeter. Nah, ya kita lihat di sini ujung yang pertama dari 0, kemudian ujung yang kedua di angka berapa? Ayo kita lihat ke atas. Ya, ternyata angka 4. Berarti di sini menunjukkan 4 cm. Kemudian yang merah. Yang merah di sini dari 0 sampai angka berapa? Kita tarik ke atas. Iya, angka 6. Berarti di sini 6 cm. Kemudian yang orange kita tarik lagi ke atas. Ya. Oh iya, ternyata di angka 3, berarti di sini 3 cm. Ya. Selanjutnya yang merah dan di bawahnya, maka silakan antum lanjutkan ya. Dilanjutkan di bukunya. Kemudian di bawah disimpulkan. Pita warna apakah yang paling panjang? Kemudian sebutkan juga pita warna apakah yang paling pendek. Nah, antum nanti akan bisa melihat apakah warna ungu atau coklat atau biru yang warnanya panjang. Dilihat dari sentimeter yang terbanyak.
Selanjutnya kita akan mengukur suatu benda. Nah, di sini antum diminta untuk mengukur dengan satuan sentimeter. Caranya dengan menggunakan penggaris. Nah, nanti yang di buku itu antum silahkan hitung dulu ya. Antum juga siapkan penggaris untuk mengukur benda yang ada pada gambar tersebut. Ya, langsung diukur di gambar tersebut ya. Jadi tidak usah mencari benda yang lain. Cukup dari gambar di sini antum letakkan penggaris di modul di buku, kemudian dihitung berapa cm, berapa sentimeter. Oke. Selanjutnya di sini mengukur panjang menggunakan satuan meter. Nah, kalau tadi menggunakan sentimeter itu ketika kita mengukur benda-benda yang kecil ya, yang tidak panjang, yang pendek misalkan seperti itu. Nah, meteran gulung atau roll meter adalah alat ukur panjang juga. Satuan yang digunakan biasanya adalah meter atau m. Nah, di sini bagaimana cara mengukur panjang yang menggunakan roll meter? Nah, di sini kita bisa perhatikan gambar yang ada di buku. Di sini diceritakan bahwa Adi dan Bagas mengukur jarak antara pohon A ke pohon B. Adi berdiri tepat di samping pohon A sambil memegang ujung roll meter. Ya, ini Adi sedang berdiri sambil memegang roll meter. Kemudian Bagas berdiri tepat di samping pohon B. Di sini A dan di sini adalah B ya. Jadi Bagas ini menarik roll meternya ya. Di sini ada nih ditarik sama Bagas ya. Tali yang terdapat pada roll meter tersebut. Nah, ternyata Bagas melihat menunjuk angka 2. Jadi jarak pohon A dengan pohon B adalah 2 meter ya. Seperti itu. Ya, maaf di sini Bagas itu yang di sini ya. Ini Bagas, kemudian di sini Adi ya. Baik, selanjutnya bagaimana hubungan antara satuan meter dan cm, sentimeter. Nah, kita bisa perhatikan bahwa di sini 1 meter ini sama dengan 100 cm. Jadi panjang ya. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian kalau 2 meter berapa? 2 meter itu artinya 1 meter ditambah 1 meter. Nah, 1 meter adalah 100 cm. Kita tambahkan di atas juga 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian kita jumlah 100 ditambah 100, hasilnya adalah 200 cm. Ya, jadi 2 meter ini sama dengan 200 cm. Nah, kalau 3M, 3 meter ini sama dengan 1 meter ditambah 1 meter ditambah 1 meter. Nah, 1 meter ini sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm, 1 meter lagi sama dengan 100 cm. Kemudian ditambahkan 100 ditambah 100, 200 ditambah 100, 300 ya. Oke, dari sini kita bisa simpulkan kalau 3M, 3 meter ini sama dengan 300 cm. Kalau 4M sama dengan 400 cm. Kalau 5M, 5 meter sama dengan 500 cm. Nah, kalau 7M, 7 meter sama dengan berapa cm? Nah, berarti dari sini kalau 7M sama dengan 700 cm.
Kalau 10M sama dengan berapa? Ya, kita tambahkan nolnya 2 di belakangnya. 10 ditambah 02. Iya. Jadi berapa? 10 meter sama dengan 1000 cm. Oke. Baik. Nah, di sini ada juga latihan ya. Kita akan menuliskan hasil pengukuran berikut, dan ini dimisalkan bahwa ini adalah alat ukur rollmeter ya. Rollmeter. Jadi ukurannya di sini M ya. M dari 0, 0M, 1M ya, 2 meter, 3 meter dan seterusnya sampai 10. Ya, kita coba yang atas ya, paling atas di sini. Kita lihat sama caranya dengan pengukuran CM yang tadi. Nah, di sini kita lihat di ujungnya. Ya, berapakah di sini? Di angka 3. Berarti di sini 3 M. Kemudian yang ini yang keempat. Yang ke selanjutnya yang di bawahnya, di sini kita tarik ke atas angka 4 meter. Nah, sekarang kita lihat panjang bis itu berapa meter? Ya, kita tarik ke atas. Ya, ternyata 5 meter ya. Begitu ya, insya Allah mudah. Nah, sisanya antum lanjutkan lagi ya. Yang gambar sedan, gambar tangga, dan gambar lampu yang dipasang di tali. Oke, selanjutnya yang Ustazah minta PR adalah di halaman ini ya, halaman 141. Antum silahkan kerjakan ya, kemudian dikumpulkan di link. Ya, kumpulkan di link ya. Kumpulkan di link seperti biasa ya. Di sini ada contohnya, nama benda nomor 1, panjang pintu. Nah, antum mengukur menggunakan apa? Menggunakan meteran yang dimiliki oleh antum ya. Nah, di sini dimisalkan 2 meter. Kemudian nanti diisi lagi ya. Ya, kemudian yang tugas B, silahkan antum tuliskan benda di sekitarmu yang panjangnya lebih dari 1 meter. Nah, ini bisa diperkirakan ya. Misalkan antum melihat panjang pohon. Wah, panjang pohon itu pohon mangga yang terletak di rumah, panjangnya kira-kira lebih dari 1 meter. Nah, antum langsung dituliskan di sini. Misalkan panjang pohon mangga ya. Pohon ya, pohon mangga ya. Antum silakan cari hingga 10. Kemudian yang poin C silahkan dikerjakan juga ya, seperti itu ya. Jadi yang PR hanya halaman 141. Untuk yang sebelumnya tetap dikerjakan tapi tidak perlu dikumpulkan. Jadi yang tadi diminta untuk melengkapi ini panjang meter ya, yang meter, kemudian yang sentimeter, kemudian yang benda-benda real menggunakan penggaris juga antum kerjakan. Baik, untuk penambahan materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga antum semuanya dimudahkan dalam memahami pelajaran, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita cukupkan belajar hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.